Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa berikan banyak nikmat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan untuk sama-sama belajar. Kita diperkenankan untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan malam hari ini untuk kita bisa tholabul ilmi dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teman-teman yang malam hari ini bisa langsung bergabung dengan live. Semoga Allah senantiasa bimbing dan berikan kita petunjuk-petunjuknya dalam menjalani kehidupan ini menjadi jauh lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman yang pada malam hari ini belum bisa menyimak secara langsung, insya Allah besok bisa menyimak di YouTube. Dan senantiasa kita doakan juga agar mereka senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, semoga Allah segera selesaikan. Yang masih dengan berbagai persoalan hidupnya, semoga Allah segera angkat persoalannya dan Allah berikan solusi dalam kehidupannya. Sehingga senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar ada kebahagiaan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam tetangga kita, bersama juga dengan saudara-saudara kita yang lain yang saat ini berada di daerah lain. Tidak lupa juga sholawat dan salam senantiasa kita aturkan pada qudwatuna Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Tidak lupa kawan-kawan, senantiasa kita mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, saudara-saudara kita yang memang sedang berperang, berjihad. Semoga mereka senantiasa Allah jaga, Allah bimbing, dan kelak Allah berikan kemenangan sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dan minimal yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita adalah dengan doa, dan jika memang ada kelebihan yang lain, harta dan sebagainya, kita bisa juga sumbangkan kepada saudara-saudara kita tersebut. Insya Allah ya, ketika melalui wasilah-wasilah yang amanah, insya Allah akan sampai kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Baik kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, malam hari ini kembali kita mengangkat tema tentang kebahagiaan yang insya Allah ketika kita bisa memahaminya, bisa memegang kunci-kuncinya, maka siapapun itu akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang perlu difahami adalah bahwa kita dalam menjalani hidup ini itu ada orang lain yang menyebut ada the miracle, ada keajaiban dalam hidupnya. Tetapi sebenarnya keajaiban, the miracle itu semua adalah sesuatu yang sudah tersusun, sesuatu yang sudah terpola. Artinya
Siapapun tanpa syarat ketika melakukan pola-pola yang sudah diajarkan, maka akan mendapatkan hal yang sama. Jadi bukan lagi bentuknya tentang keajaiban, bukan lagi tentang bentuknya the miracle. Karena ini semua tentang pola. Dan pola-pola itu semua sudah Allah tuangkan dalam Al-Quran dan sudah disampaikan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kehidupan orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah, orang-orang Makkah jahiliyah ketika itu dalam kurun waktu 600 tahun dengan berbagai persoalan kehidupan mereka bisa terselesaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berpedoman Al-Quran selama 23 tahun. Artinya persoalan kehidupan yang sudah berlarut-larut hingga 600 tahun lamanya itu bisa selesai dengan Quran. Apalagi kehidupan kita yang mungkin carut marut baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, insya Allah bisa terselesaikan dengan Al-Quran. Baik teman-teman, mohon izin untuk menyampaikan materinya. Ya, baik teman-teman, saya akan sedikit memberikan gambaran begini. Teman-teman yang bekerja di kantor, teman-teman yang menjadi pegawai ataupun punya usaha sendiri, ketika tiba-tiba ada orang yang datang ngasih uang atau teman kita lah ya. Jadi misalnya kita lagi bersama nih ya, bersama dengan teman-teman yang lain, kemudian ada salah satu dari teman kita yang ngebagiin uang dengan kita ya. Bapak Ibu kawan-kawan dikasih uang 100.000. Bagaimana rasanya? Jadi Bapak Ibu masing-masing dikasih uang 100.000 oleh temannya. Apa yang muncul dalam hati? Apa yang dirasakan dalam hati? Tentu senang, bahagia. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba dapat dapat duit nih. Cepet nih. Ya, dapat duit 100.000. Senang, bahagia dalam hati kita ini. Bersyukur betul tuh ya. Bahkan mungkin saking saking bersyukurnya berkali-kali kita itu ngucap terima kasih sama teman kita. Ya, begitu juga kalau kemudian tiba-tiba teman kita itu kan udah dibagi tadi itu semua teman-teman udah dibagi 100.000 semua. Ya, katakanlah ada 4 teman, ada orang, 4 orang dikasih semua 100.000. Nah teman kita yang tadi ngebagiin uang 100.000, dia buka dompet lagi tuh. Nah temen yang dua, jadi katakanlah misalnya ada A, B, C, ada 1, 2, 3, 4 ya, termasuk kita juga di situ dibagi 100.000, teman kita ngebuka lagi dompet, yang ambil lagi duit. Teman kita yang dua itu ditambahi lagi 200 masing-masing. Bagaimana sekarang perasaan kita? Jadi teman kita yang dua itu dikasih lagi 200.000. Kita enggak. Bagaimana perasaan kita? Berubah seketika. Berubah seketika. Yang awalnya seneng, yang awalnya bahagia, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dapat duit 100.000. Dikasih 100.000. Tapi seketika itu juga perasaan kita berubah. Yang tadinya bahagia jadi sedih.
Kenapa? Karena kita nggak dapat bagian tuh yang 200. Kok teman saya yang lain kok dapat, saya kok enggak nih? Kenapa ini? Ya, bisik-bisik nih sama teman saya yang lain yang nggak dapat juga nih. Kenapa kita nggak dapat tambahan nih? Itu dua mereka dapat tuh. Rasa kita udah berubah. Udah mulai ngomongin yang enggak tuh. Ya, ngomongin ke teman kita yang dapat tambahan tadi itu udah mulai ke enggak nih. Ah, ada apa-apa ini? Udah macam-macam tuh omongan kita. Jadi seketika kebahagiaan yang tadi sudah kita dapatkan itu hilang. Gara-gara apa? Teman kita yang lain dapat tambahan. Itu yang kadang seringkali kita rasain teman-teman. Yang teman itu juga rasain. Karena terkadang kebahagiaan kita itu diukur dengan kebahagiaan orang lain, bukan diri kita yang ukur. Tapi ngelihat orang lain. Kalau orang lain dapat sesuatu, kita enggak. Aduh, mulai nih perasaan nggak enak nih, mulai nih ya. Mulai itu sakit hati, mulai iri, mulai dengki, mulai nggak seneng nih, ya. Mulai itu, mulai cari-cari, kenapa nih? Kok dia dapat, saya nggak dapat, kenapa? Ada teman kita, ada tetangga kita beli motor baru, waduh kita udah ngeliatin kenapa tuh? Ada tetangga kita beli kulkas baru, kita udah ngeliatin lagi kenapa tuh? Nah, jadi itu teman-teman, kadang kebahagiaan itu cepat sekali datang dan juga begitu cepat kebahagiaan itu berlalu dari diri kita. Why? Kenapa? Karena kita belum megang kuncinya. Ya, sekali lagi kan kita belum megang kuncinya tuh kebahagiaan ada di mana. Sehingga alat ukur kebahagiaan kita adalah orang lain. Ya, oke. Nah, apa saja itu? Ya, kunci-kuncinya ada di mana? Ya, kita awali dulu mukadimah kita dari hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih." Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya ketika berpegang kepada keduanya, yaitu adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik dan Baihaqi. Jadi sudah jelas Bapak Ibu kawan-kawan. Rasulullah sudah menitik beratkan pada dua hal. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka coba tengok dua hal ini yang sudah diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ditinggalkan. Apa itu? Yaitu adalah kitab Allah, Al-Quran, dan juga sunnahnya. Nah, kita perjelas lagi, ya. Kita perjelas lagi terkait dengan Quran dan sunnahnya. Apa benar kan gitu, ya? Ada di Quran surah Toha ayat 123 sampai 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yatiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa mengikuti petunjukku itu, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan pernah celaka. Fala yadhillu wala yashqa. Maka mereka tidak akan pernah tersesat dan mereka tidak akan pernah
celaka. Nah, petunjuknya ada di mana? Petunjuknya itu ada di Quran dan Sunnah yang tadi sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ditinggalkan kepada diri kita. Dan ini sudah dibuktikan oleh Rasulullah, sudah dibuktikan oleh para sahabat, oleh orang-orang terdahulu sebelum kita, dan maka kita tinggal mengikutinya saja. Artinya ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, tidak ingin celaka dan tidak ingin sesat, maka kita tinggal ikuti aja itu aturan mainnya yang ada di Quran dan juga di Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya baginya adalah penghidupan yang sempit. Wa innalahu ma'isatan dzongkah. Kehidupan yang sempit. Artinya, ya rezeki kita juga sempit, hati kita juga sempit, hidup kita juga sempit. Banyak sekali tekanan-tekanan ke dalam diri kita, sehingga hidup kita tidak lagi merasa tenang. Hidup kita tidak lagi merasa tentram. Yang ada dalam bayangan kita setiap hari adalah teror, ancaman, ketidaktenangan hati kita, merasa tidak apa namanya, tidak tenang, merasa tidak aman kehidupan kita itu. Ya karena apa? Karena kita sudah mengabaikan apa yang Allah larang. Jadi peringatan-peringatan dari Allah ini yang kadang sering tidak kita pedulikan atau sering kita abaikan. Sehingga tadi ma'isatan dongka, kehidupan kita itu sempit. Nggak bisa gerak kemana-mana. Ya. Kehidupannya sempit. Terasa terus menghimpit dalam hatinya. Dan juga kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, ya tadi maka kehidupannya tentu akan kehidupan gelap, gulita, kehidupan yang sempit, kehidupan yang banyak masalah, kehidupan yang selalu semrawut, rezeki yang selalu seret, ya. Banyak sekali cobaan-cobaan yang senantiasa menghimpit. Ya, saya lanjutkan. Sehingga teman-teman, kawan-kawan Bapak Ibu, staf saudara, maka perlu segala kehidupan kita itu kawan-kawan mohon maaf mic-nya harap dijaga ya mic-nya agar tidak terbuka ya. Ya, jadi itu ya, dikit bahwasanya ini sebagai penegas bahwasanya ketika kita mengikuti petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Namun sebaliknya, kehidupan kita akan sempit ketika kita jauh dari petunjuknya Allah ataupun mengabaikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya ya. Ini di Quran surat Toha ayat yang kedua. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Jadi kami itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad itu ya agar tidak menjadi susah. Jadi kalimatnya kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Artinya Al-Qur'an ini
Ketika dibaca, dipelajari, maka akan membuat orang-orang yang membaca dan mempelajarinya akan menemukan kebahagiaan. Dan sebaliknya, ketika menganggap membaca Quran, mempelajari Quran adalah sesuatu yang berat dan melelahkan, maka justru kehidupannya akan menjadi susah. Ya, karena tidak berat itu ya. Karena tidak memberatkan. Justru ini adalah petunjuk-petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar dari Quran, ya kan? Kita bisa belajar dari Quran, kita bisa mempelajari sejarah-sejarah yang ada, cerita-cerita dalam dalam Quran itu sungguh menarik. Sehingga ketika kita nurut dengan Quran, mengikuti apa petunjuknya Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Quran, maka kebahagiaan yang akan didapatkan. Jadi bukan malah menjadi susah, tapi justru malah menjadi bahagia. Ketika menjadikan Al-Quran tadi sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidup kita. Minimal teman-teman. Minimal teman-teman ketika sedang merasa sedih, maka teman-teman ambil air wudhu, teman-teman baca Quran. Insya Allah ya. Tanpa maksud, tanpa tujuan apapun, baca Quran aja. Bismillah baca Quran, maka insya Allah akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dan juga kebahagiaan. Berapa lama Pak Ustadz? Ya, sebisanya engkau baca Quran. Apakah bisa lunas utangnya Pak Ustadz? Bisa. Apakah bisa menghilangkan kegelisahan dalam hati saya Pak Ustadz? Bisa. Lakuin aja. Lakuin aja. Ya, jadi lakuin aja. Karena ternyata banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang mereka sudah terlepas dari lilitan hutang, mereka selalu kami sampaikan minimal mereka baca Qur'annya 2 juz per hari. Jadi kalau kita masih kurang dari 2 juz per hari, ya harus dievaluasi lagi. Karena teman-teman yang memang serius menjalankan ini dengan baik, ya mereka akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, nih ya. Nah, kita juga perlu ingat teman-teman, kawan-kawan ya, bahwasanya setiap selesai sholat, kita seringkali berdoa ini, mengangkat tangan kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berikanlah kami kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Kan gitu. Kita senantiasa doa sama Allah, tapi barangkali kita kurang memahami doa ini atau bahkan mungkin mengabaikan bahwasanya sebenarnya ketika kita mengangkat kedua tangan kita dan berdoa ini, kita sedang minta kepada Allah agar diberikan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Menarik ya. Jadi ini doa yang luar biasa. Seringkali kita baca. Ya. Tapi kenapa diri kita belum bahagia Pak Ustadz? Nah tadi berarti ada kunci-kunci yang memang belum belum kita pegang, belum kita kuasai. Ya. Oke, kita akan membahas langsung ke sana ya. Nah, kunci-kunci kebahagiaan. Kita bisa belajar dari banyak hal ya. Jadi kalau nanti teman-teman baca bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, terkait dengan kunci-kunci kebahagiaan, maka ada banyak hal ya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kitab itu. Ya, salah satunya kita bisa belajar dari kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa belajar dari lingkungan. Kita bisa belajar dari uh, alam semesta yang ada, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan pada malam hari ini coba akan kami sampaikan, yaitu terkait dengan
panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu adalah azan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan tatkala kita mendengar panggilan Allah yaitu adalah azan. Bagaimana sih bacaannya? Mungkin sudah banyak yang hafal ya. Ya, yang pertama adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka tatkala kita sedang memulai segala aktivitas kita, memulai kehidupan kita ini, semuanya senantiasa dimulai dari sini. Berawal dari sini. Allah Maha Besar. Berarti selain Allah termasuk kecil. Dunia ini kecil, apalagi diri kita. Persoalan kita kecil. Ya Allah itu besar. Maka persoalan kita termasuk kecil. Allah besar, pemilik alam semesta. Allah Maha Besar, pemilik gunung-gunung yang besar. Allah Maha Besar, pemilik lautan yang luas dan samudera. Allah Maha Besar, pemilik segala kehidupan yang ada di dunia ini. Kita kecil. Bila dibandingkan dengan gunung saja, kita tidak ada apa-apanya. Kita sangat kecil. Teman-teman yang hobi naik gunung atau pernah naik gunung, pernah muncak gitu ya. Begitu kita sudah berada di puncaknya paling atas, apa yang kita rasakan? Ternyata kita kecil, kawan-kawan. Sangat kecil dibandingkan dengan gunung yang begitu besarnya. Berarti Allah jauh lebih besar karena Allah yang menciptakan gunung. Maka di sini teman-teman, kita menyadari betul ini tentang ketauhidan bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini itu kecil. Persoalan kita kecil, amanah-amanah kita kecil, orang-orang yang menyakiti kita kecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakutan terbesar kita apa? Ketakutan terbesar kita yaitu adalah ketika kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketakutan terbesar kita adalah ketika kita diabaikan oleh Allah yang Maha Besar. Makanya ketika ada Allahu Akbar, kita menyadari bahwasanya Allah yang Maha Besar dan seluruhnya itu kecil, ya. Oke, lalu bagaimana? Maka yang kedua bacaannya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita sudah menganggap bahwasanya Allah itu besar, Allah Maha Besar, ya, jadi lebih besar, ya, maka Maha Besar, ya. Paling lebih besar dari yang paling besar, gitu ya, maka Maha Besar. Setelah itu baru kemudian kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Rob yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini bentuk penghambaan kita kepada Allah, kita meniadakan segala sesuatu selain selain Allah. Jadi tidak ada Rob, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan ketika kita bersaksi itu bukan mata kita yang melihat. Ya, kadang kan kalau kita menyaksikan sesuatu itu kan dengan melihat, tetapi tidak. Di sini hati kita yang melihat, hati kita yang bersaksi bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Mata kita memang tidak bisa melihat Allah, tetapi kita bersaksi bahwa Allah adalah Rabb dari semesta alam ini. Bahwa Allah adalah Tuhan yang memang wajib kita sembah. Ya.
Dan teman-teman, kalau kita kemudian melihat makna dari ini, artinya kita meniadakan kebergantungan kita kepada selain Allah. Jadi Allah inilah, ya, tidak ada tempat untuk kita bernaung kecuali Allah. Tidak ada tempat kita bersandar kecuali Allah. Tidak ada tempat kita minta pertolongan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa nyelesain persoalan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa nyelamatin kita kecuali Allah. Sampai ke arah itu. Yang artinya kita menyadari betul bahwa segala sesuatu semuanya kembali kepada Allah. Jadi cuma Allah nih. Ini kita pahami. Kita abaikan semuanya. Bukan tetangga kita, bukan orang tua kita yang bisa tolong diri kita. Tapi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini tentang ketauhidan. Dan kemudian kita abaikan yang lain. Abu Jahal, Abu Lahab, itu paham terkait dengan kalimat ini. Mereka paham. Sehingga saking pahamnya mereka, mereka sampai tidak mau bersaksi. Tidak mau mengucap ini. Karena apa? Karena begitu mereka mengucap ini, begitu mereka bersahadat, maka mereka harus meninggalkan semua Tuhan-Tuhan mereka. Lata, Uzza, Mana, semua ditinggalkan. Ya, semua ditinggalkan dan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya mengesahkan Allah. Nah, kadang kita itu masih menuhankan uang, masih menuhankan pekerjaan. Jadi menganggap bahwa kita bisa memiliki sesuatu itu karena uang. Kita bisa mendapatkan sesuatu itu karena kita punya pekerjaan ini. Padahal bukan. Itu hanyalah wasilah saja. Dan semuanya itu sekali lagi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini. Maka kalau nanti kita masih bergantungnya kepada pekerjaan, bergantungnya kepada uang, maka ketika kita tidak punya pekerjaan, maka kita tidak akan bahagia. Maka ketika kita tidak punya uang, kita tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan tadi diukur dari syarat tersebut. Ya, teman-teman. Jadi kita benar-benar bersaksi meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, ya sudah abaikan. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ketika kita mengakui bahwa Muhammad ini adalah Rasulnya Allah, Muhammad adalah utusannya Allah, maka kita perlu sami'na wa ata'na kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya. Apa yang dijalankan oleh Rasulullah kita ikuti. Jangan milih-milih kan gitu. Dan disinilah betul kemudian maka bentuknya kita itibak kepada Rasulullah itu di sini, itibaknya kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita itibaknya di sini. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka ya kita harus memahami betul esensi daripada cinta kepada Rasulullah ini. Jadi melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Mengikuti sunnah-sunnahnya. Minimal setidaknya adalah kita senantiasa bersolawat kepada Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ngakunya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Muhammad, tapi kita tidak pernah bersolawat kepadanya. Bagaimana bukti cinta kita? Salah satu bukti cinta kita kepada Muhammad adalah dengan kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Ittiba kepada Rasulullah tanpa milih-milih sunnah mana yang harus kita jalani. Kan begitu. All out katakanlah ya. All out dalam menjalani
apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kalau sudah, maka selanjutnya adalah pada amalannya. Disebutkan hayya 'alas shalah, ya, mari menunaikan sholat. Bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ittiba kita kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah dengan menunaikan sholat. Ya, tidak sekedar mengerjakan, tapi menunaikan sholat. Maka kalau tadi ada juga yang apa namanya, teman-teman yang sedang gelisah, nggak ngerti mau ngapain, jalannya sudah buntu, nggak ada lagi solusi yang terlihat di depan kita, maka ambil air wudhu, kerjakan sholat. Ambil air wudhu, kerjakan sholat. Maka inilah nanti yang akan menjadi sumber-sumber kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan ini Bapak Ibu kawan-kawan, masih ada turunannya. Ketika nanti kita turunkan, oh, sholat ini adalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, maka ini ada turunannya. Apa turunan dari sholat? Turunan dari sholat itu baca Quran. Kenapa? Kan dalam sholat itu yang dibaca adalah bacaan Quran. Yang kedua, misalnya turunan dari sholat itu adalah doa, karena dalam sholat itu ada doa. Turunan dari salat apa? Zikir. Maka yang membuat diri kita bahagia, membuat diri kita tenang, salat, baca Quran, doa, zikir. Ada turunannya di situ. Ya enggak? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Atau bisa juga itu dalam rukuk, dalam sujud kita baca subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh. Dan ada juga bacaan-bacaan yang lain, ya. Diperbolehkan. Jadi sholat, baca Quran, doa, zikir. Apalagi turunannya dari sholat ini. Turunannya dari sholat itu zakat. Aqimis sholah wa atu zakat. Jadi dua kalimat ini seringkali bersamaan. Yaitu sholat dan zakat. Nah teman-teman, maka ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ya lewat sholat bisa. Lewat dengan zakat bisa. Turunan dari zakat apa? Ada infak, ada sedekah. Maka ketika kita sedang gelisah, sedang sedih, ya udah deh, infak aja deh. Infak aja insya Allah tuh. Ya. Yang tadinya sedih jadi bahagia. Ya, cobain aja deh, coba aja. Kita lagi gelisah nih. Kerjaan nggak kelar-kelar tuh. Oh, udah tinggalin kerjaan itu, infak. Kita lagi jualan nih. Kok nggak laku-laku? Udah infak, tinggalin tuh, infak. Kayak gitu ya. Apalagi turunan dari sholat. Ya tadi baca Quran, doa, zikir, zakat, yang kemudian diturunkan jadi turunannya ada infak, sedekah, silaturahmi. Sholat itu kalau kita jamaah itu wasilah silaturahmi. Ketemu sama tetangga. Bahkan dalam keseharian itu nggak pernah ketemu karena mungkin tinggalnya di perumahan. Tapi ketika di masjid, di musola ketemu. Ada silaturahmi di situ. Ada saling ngedoain, salaman, assalamualaikum. Saling ngedoain antara satu dengan yang lain. Ada silaturahminya di situ. Apalagi turunan dari sholat. Turunan dari sholat misalnya adalah ngejaga lisan. Di sholat itu kan kita nggak boleh ngomong macam-macam. Ya nggak? Ngomong bahasa Indonesia aja nggak boleh. Gagal tuh sholatnya. Ya, gagal tuh sholatnya. Batal sholatnya. Maka betul-betul dijaga tuh. Yang diucap cuman yang baik-baik ketika sholat. Yang baik-baik pun itu ada aturan mainnya. Nggak sembarang baik kan gitu. Ya nggak? Maka ngejaga lisan. Itu turunan juga di situ. Maka kalau teman-teman bisa ngejaga lisannya dengan baik,
insya Allah bahagia. Ya, bahkan ada satu hadis sebutkan bahwasanya ketika kita ingat hari akhir, ya kan, maka jaga lisan, ya kan, berbicara yang baik atau diam. Itu. Apalagi turunan di sholat nih? Turunannya tertib aturan. Ya enggak? Sholat kan tertib. Mulai dari awal berdiri niat, ya enggak? Niat. Kemudian mulai takbiratul ikhram. Ya meskipun nanti beda-beda. Ada yang takbiratul ikhram itu gayanya beda-beda, ya kan? Ada yang di apa namanya? Ada yang sedekap, ada yang tangannya lurus lagi, enggak sedekap. Sedekapnya pun beda. Ada di atas, ada di tengah, ada di bawah, beda-beda. Tapi kan tertib, mereka ikut aturan. Terakhir sampai di salam. Jadi ada aturan mainnya. Habis berdiri, tidak kemudian sujud dulu, enggak. Berdiri ruku dulu. Iktidal, sujud. Jadi ada aturan mainnya. Tertib kita. Maka kalau kita dalam kehidupan jadi orang yang tertib, nurut, nah insya Allah bahagia. Kenapa hidup kita nggak bahagia? Karena kita nggak tertib hidupnya. Cobain aja kalau nggak tertib. Cek aja. Tertib nggak kita? Enggak. Ya, seringnya kita nggak tertib. Nah, dalam banyak hal kita nggak tertib, ya kan? Dalam banyak hal. Coba, cobain ya. Apalagi dalam sholat, turunan dari sholat tadi. Fokus dalam sholat. Itu kita diajaran fokus. Istiqomah dan tumak nina. Atau orang nyebutnya khusyuk. Ya enggak? Jadi itu istiqomah. Dalam ngejalani hidup kita istiqomah. Jualan baru 2 hari, kita udah nggak mau jualan lagi. Kenapa? Nggak laku, Pak Ustadz. Nggak ada pembeli, Pak Ustadz. Nawarin berapa hari? Baru 2 hari. Aduh. Nawarin kemana? Baru ke tetangga kanan sama kiri. Nah itu tetangga RT belum. Yang luar RT belum. Yang perumahan belum. Ya nggak? Maka istiqomah. Di situ ngejalanin hidup ini istiqomah. Saya udah istiqomah Pak Ustadz 40 hari. Tapi belum ada gambaran tuh utang saya lunas. Oke, cek dulu. Utangnya belum lunas. Tapi coba cek. Selama 40 hari kita ngejalanin ikhtiar langit. Berapa kali kita berantem tuh sama pasangan kita. Berapa kali itu kita berantem sama tetangga. Berapa kali itu kita berantem dengan anak. Oh tidak ada Pak Ustadz. Ya udah itu pertolongan Allah. Hutangnya ntar gitu kan. Allah pengen perbaiki bagian itu dulu. Oh iya Pak Ustadz, dulu sebelum ngejalanin ini saya sering berantem Pak Ustadz. Itu kan. Jadi Allah udah ngasih pertolongan sebenarnya. Ya maka tadi turunan dari sholat kalau kita fokus, kita istiqomah, tumakninah insya Allah. Artinya apa? Kita nggak perlu lagi tuh ngelihat tetangga. Oh tetangga lagi beli apa ya? Tetangga lagi jalan-jalan kemana? Nggak perlu tuh. Karena rumput tetangga selalu hijau, selalu lebih hijau. Ya enggak? Jadi begitu dalam pandangan kita. Padahal tetangga kita ngelihat kita juga rumput kita jauh lebih hijau. Nah, seperti itu. Ada turun-turunannya. Turunannya apa lagi? Nurut sama pemimpin. Ya, aqimus sholah wa atuz zakah wa ulil amri minkum. Kalimatnya kan begitu urutannya. Dalam sholat pun juga sama. Kalau kita jamaah nurut sama pemimpin sama imam. Imamnya belum ruku, kita jangan ruku. Imamnya belum sujud, kita jangan sujud. Jangan karena kita nggak senang dengan imamnya. Waduh, siapa nih imamnya nih? Wah, dia nggak cocok nih gua, nggak cocok. Akhirnya apa? Karena nggak cocok, suka-suka sendiri ya nggak boleh juga. Namanya jamaah harus ikut, meskipun kita secara personal nggak cocok dengan imam itu, nggak boleh kayak begitu. Ya kan? Maka nurut dengan pemimpin. Pemimpin rumah tangga kita siapa? Ya suami. Nah, coba cek dulu banyak nggak para istri-istri itu yang suka ngebangkang dengan suaminya, ngebantah dengan suaminya. Ya maka benar hidup kita akan semrawut kalau kita tidak nurut. Dan ini turunannya berarti nanti
nurut dengan pasangan, nurut dengan orang tua juga. Turunannya begitu ya. Nah, apalagi nih turunan dari sholat? Ada banyak ya, banyak turunan dari sholat. Termasuk jujur. Dalam sholat tuh jujur. Saya belum pernah nemuin dalam sholat. Meskipun dia sholat sendirian. Kalau misalnya sholat maghrib nih, sholat isya nih. Misalnya sholat isya. Sholat isya, dia baru 3 rakaat tapi salam. Meskipun dia sendirian, pasti diulang lagi tuh sholatnya. Kenapa dia jujur? Ngerasa nggak enak, nggak nyaman. Meskipun nggak ada yang lihat gitu. Ya nggak? Dia merasa, oh kok kayaknya baru 3 rakaat nih. Oh iya, tadi harusnya berdiri lagi tuh. Kenapa saya malah salam? Nggak bisa, harusnya 4 rakaat. Dia baru 3. Oh iya ya, oke. Dia ulang lagi. Jujur di sini. Ya, jadi meskipun jumlah rakaatnya dia lupa, itu dia ingat. Paham nggak tuh? Paham ya? Jadi kalau kita jadi termasuk orang-orang yang jujur, jujur dari diri sendiri, ini kan enggak. Kalau dia nggak jujur, ah, udah deh. Oh, nggak ada orang tahu ini. Kalau saya mau sholat 3 rakaat, 4 rakaat, ya ada yang tahu kan begitu. Dan di situ sebenarnya kita sadar bahwasanya kita nggak nyaman kalau kita nggak jujur. Dan sebenarnya kita sadar bahwa kita sedang diawasi oleh Allah kalau sholat kita baru 3 rakaat. Maka benar kata Ustadz-Ustadz itu, benar kata ulama, ketika orang itu betul-betul ngejaga sholatnya, ya insya Allah mereka jujur, mereka amanah, mereka nggak korupsi, kan gitu. Kalau orang yang sholat tapi masih korupsi, ya berarti ada sesuatu dalam sholatnya, ada something wrong dalam sholatnya. Jadi ini, insya Allah katakan jadi bahagia. Ini bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hayya ala sholat. Maka kelanjutannya apa? Kalau ini sudah, kelanjutannya adalah hayya alal falah, yaitu adalah mari meraih kebahagiaan. Itu semua sudah dijalanin, insya Allah kita akan bahagia. Endingnya kan begitu, ya teman-teman. Endingnya begitu. Ini yang sedang kita cari. Berarti kalau kita nggak bahagia, berarti ada sesuatu yang memang membuat kita tidak bahagia. Bukan orang lain, diri kita, ya enggak? Oke. Dan nanti di akhir Allah kembali ingatkan Allahu Akbar. Bahwasanya kebahagiaan yang tadi sudah diperoleh itu semua sebenarnya dari Allah. Bukan atas kerja keras kita. Hutang kita lunas itu bukan karena kerja keras kita. Kita bisa beli ini itu bukan karena kita kerja. Ya enggak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, ya lewat tadi, lewat kita kerja, lewat kita ikhtiar kan begitu. Tetapi sekali lagi Allah ingatkan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu tuh kecil, zu tuh kecil, Allah yang maha besar. Segala sesuatu kembalinya kepada Allah. Bahwasanya yang mendapat, karena kita mendapatkan kebahagiaan tadi itu asalnya adalah dari dari Allah, asal muasalnya. Maka nanti akan kembali kepada Allah. Maka termasuk di sini yaitu adalah la ilaha illallah. Kita awali dengan ketauhidan yang benar dan kita akhiri hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah. Dan apa jaminannya Bapak Ibu kawan-kawan Ustaz Ustazah? Jaminannya barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang tiada terbatas. Insya Allah ya. Oke, kesimpulannya teman-teman Bapak Ibu Ustaz, bahwa kunci kebahagiaan itu pertama adalah kita dalam hidup ini senantiasa mencari ridhonya Allah. Kita kecil, Allah yang maha besar. Kemudian kita mengikuti Rasul kita Muhammad SAW yang sudah menurunkan 2 pegangan yang senantiasa harus kita pegang, yaitu adalah Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga kuncinya adalah harus manut dengan Quran, nurut sama Al-Quran. Dan yang keempat, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sholat, karena sholat inilah nanti penentu amal ibadah kita. Ketika sholatnya baik, maka insya Allah
amal ibadah yang lain juga baik. Tapi ketika sholatnya tidak baik, sholatnya buruk, sholatnya nilainya jelek, maka insya Allah ibadah yang lain juga jelek. Dan sholat inilah nanti juga amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kunci dari kebahagiaan beserta nanti dengan turunan-turunannya. Insya Allah Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustaz-Ustazah, demikian yang kami sampaikan terkait dengan materi kita malam hari ini. Saya berdoa betul kepada Allah SWT. Kita bermohon bersama-sama kepada Allah SWT agar kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah SWT, senantiasa diberikan petunjuknya oleh Allah SWT, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah khair. Terima kasih kepada Ustaz Udin yang telah menyampaikan materi luar biasa malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, kunci-kunci kebahagiaan ya. Jadi jelas apa yang beliau sampaikan itulah yang sebenarnya kita inginkan untuk bisa kita dapatkan ya. Dengan kita memahami mengetahui, insya Allah ya akan mudah jalan-jalan kita untuk mendapatkan hal yang terbaik dalam hidup kita. Baik Bapak sekalian, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Namun sebelumnya kita mungkin rehat dulu sejenak. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya adalah sharing atau diskusi. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ada hal-hal yang bisa disaringkan dari pengalaman-pengalaman selama ini ketika menjalankan ikhtiar untuk menuju kebahagiaan hidup, ya tentu banyak hal-hal yang didapatkan ya. Tentunya dengan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadzuddin tadi ya, mencari ridha Allah ya, ridha Allah yang kita tuju, menjaga sholat-sholat kita, kemudian manut dan Quran ya, dan mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah ya. Banyak hal tentunya dalam berikhtiar tersebut ada kemudahan-kemudahan ataupun juga ada hal-hal yang kemudian membuat kita semakin mantap untuk terus menjalankan ikhtiar tersebut. Baik, bagi yang akan sharing kami persilahkan bisa secara langsung dengan melalui mic ya, diskusi secara langsung, sharing ataupun juga bisa dituliskan melalui room chat atau meeting chat. Silakan kami beri kesempatan Bapak semuanya. Ini insya Allah masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya sebelum nanti acara kita cukupkan. Silakan, mungkin ada yang menyampaikan. Kami persilahkan. Ya, kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing atau mungkin sudah memahami apa yang telah disampaikan oleh Ustadzuddin ya. Insya Allah, Alhamdulillah jika semua Bapak Ibu telah memahami, insya Allah tinggal ikhtiar yang kita harus jalankan secara istiqomah, konsisten ya. Dan tentunya untuk menjaga keistiqomahan ini yang perlu kita selalu berusaha untuk bisa terus-menerus kita usahakan. Ya, sebagaimana ketika misalnya Bapak Ibu ingin menjaga kondisi fisik tubuh ya, misalnya menjaga kondisi fisik tubuh, tentu kita butuh treatment, butuh olahraga. Ya. Ketika itu bisa dilakukan secara konsisten, istiqomah, insya Allah akan berhasil, gitu. Tapi yang tidak istiqomah tentu juga nanti usaha-usaha untuk mengkondisikan tubuh mungkin tidak sempurna. Gitu. Nah ini gambaran secara real ya, secara fisik. Gitu. Tapi dalam konteks kita menuju kebahagiaan hidup yang mengikuti sunnah Rasul dan petunjuk dan apa yang perintahkan Allah tentu ikhtiarnya tidak hanya secara jasmani tapi juga ukhrawi ini yang harus kita juga jalankan. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing diskusi kami beri kesempatan ya.
Tentu kalau tidak ada ya tidak perlu kita panjang lebarkan. Insya Allah nanti kita akan bisa sharing lagi di kajian-kajian kita di pekan-pekan berikutnya. Atau mungkin ada tambahan dari Ustadzuddin? Ya, insya Allah sedikit ya mengingatkan bahwa saya insya Allah mulai pekan depan pesantren bahagia Bahagia. akan kita mulai. Jadi teman-teman yang apa namanya sudah mendaftar silahkan nanti bisa diselesaikan dengan admin, dan yang belum silahkan masih bisa menghubungi admin ya. Hmm. Insya Allah nanti akan disampaikan terus informasi-informasi oleh admin terkait dengan pesantren bahagia sampai dengan pekan depan ya. Insya Allah akan terus disampaikan di input ya. Kenapa? Karena ini ada satu program yang insya Allah teman-teman akan belajar tidak hanya selama sehari 2 hari, tidak hanya sebulan, tetapi 6 bulan ya, 6 bulan insya Allah. Dan tidak hanya dengan saya, tapi nanti insya Allah dengan para pakar-pakar di bidangnya masing-masing. Kita akan ada berapa bidang ya, termasuk edukasi, kemudian ada sosial, ada finansial, termasuk juga ada bisnis, dan juga ada materi pendampingan terkait dengan negosiasi terhadap lembaga keuangan yang insya Allah yang ini menjadi problem banyak orang ya, insya Allah seperti itu. Dan sekali lagi nanti yang ngajar adalah orang-orang memang sudah punya basic itu semua ya, insya Allah demikian ya. Untuk pendaftaran nanti silakan hubungi admin masing-masing ya, untuk pesantren bahagia dengan Mbak Emma, insya Allah. Insya Allah demikian Gus informasinya. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Baik, mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Ustadzuddin. Jadi ini adalah program yang kami hadirkan buat Bapak Ibu semuanya untuk semakin eh, memaksimalkan ya, semakin istilahnya itu kita semakin mampu untuk kemudian eh, menjalankan ikhtiar-ikhtiar manut Quran kita ini dengan semakin baik lagi ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nah ini ya informasi terkait dengan uh, pesantren bahagia ya, yang pekan kemarin belum hadir. Ini kembali kita sampaikan bahwasanya kita ada program uh, pesantren bahagia dalam waktu selama 6 bulan untuk mendapatkan bimbingan dan kelas-kelas intensif keilmuan yang nanti semakin memahamkan kita ya bagaimana menuju kebahagiaan yang hakiki. Ya. Ada solusi lunas hutang, ya, solusi keuangan, solusi bisnis usaha, solusi keluarga, ya. Ini yang harapannya nanti bisa kita dapatkan ya untuk lebih memahamkan dari segala sisi bagaimana kita ini bisa memunculkan kebahagiaan dalam hidup ini. Ya. Jadi kebahagiaan tidak hanya sekedar dalam diri kita ya, hati kita ya, tentu juga nanti harus berefek pada sisi-sisi yang lainnya. Demikian ya Bapak Ibu semuanya untuk informasi. Insya Allah untuk daftarnya Bapak Ibu bisa yang sudah tergabung di komunitas Manut Quran itu nanti bisa eh, langsung ya cek di info-info yang kita sampaikan di Manut Quran. Walaupun belum bisa silahkan di catat ya namanya ya untuk pesantren bahagia. Ya. Silahkan dicatat untuk pesantren bahagia ada di nomor 0852 ya. 0852 kami catat 0852 2850 9107. Ya. Ini Bapak Ibu ya di ruang ruang chat sudah kita tuliskan ya. Selain bisa dihubungi nomor ini. 0852 2850 9107. Ya. Nanti admin
akan menjawab apa yang nanti ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21, hampir atau 23, hampir 21.30, dan kita akan cukupkan sharing kita pada malam hari ini, kajian kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Ustaz Ustazah yang sudah bergabung di kajian online kita pada malam hari ini. Insya Allah kita selalu semangat untuk menghadirkan ikhtiar terbaik dalam hidup kita, utamanya untuk mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia, tapi juga kita ingin dapatkan kebahagiaan di akhirat, sebagaimana doa-doa kita ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa menggali dari tafsirnya kan, ayat ini ya lanjutan dari ayat sebelumnya. Ya, jadi kalau ayat sebelumnya itu yang pernah kami pelajari, kami baca, adanya doa yang sering diucapkan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik ketika berdoa itu hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya hanya ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kemudian Allah hadirkan untuk kita umat Islam, kalau doa tidak hanya cukup untuk bahagian dunia, kemudian dilengkapi dan akhirat juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu yang akan kita jalankan bersama-sama. Oke, ini Mas Pak Anto mau nanya satu, nggak bisa ya Ustaz tanya. Oh, silakan Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Udin, saya sudah mengikuti yang 40 hari ya, 40 hari untuk lunas hutang ini. Namun kelihatannya belum ada tanda-tanda nih, Ustaz. Kira-kira gimana ya? Apa bisa dikejar dalam 3 hari atau seminggu gitu, Ustaz? Saya jalankan seperti yang 40 hari kemarin gitu. Itu kira-kira gimana ya, Ustaz ya? Iya. Jadi sebenarnya ukurannya itu adalah bukan jumlah hari yang kita lakukan. Ukurannya adalah seberapa serius kita menjalankan ini, seberapa istiqomah kita dalam mengerjakannya. Yang menghitung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menilai itu adalah Allah. Ukurannya bukan ukuran kita. Maka kemarin teman-teman ada yang menjalankan dalam waktu 21 hari utangnya 300 juta lunas. Ada yang menjalankan di hari ke-27 utang sekian ratus juta lunas. Ada yang menjalankan sampai 40 hari. Ada yang lebih. Ya, itu sekali lagi hari itu bukan ukuran, tetapi Allah yang lihatnya dulu. Sejauh mana ini sudah dianggap layak dan pantas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilainya adalah bagi diri kita, serius nggak saya ini? Ya udah, kalau serius jalanin aja, nggak perlu kemudian nanti kita tengok ke belakang. Waduh, saya udah berapa hari nih? Enggak, maka patokannya kenapa kemudian kita hitung 40 hari? Karena ini adalah yang disampaikan oleh guru-guru kami, bahwasanya ketika seseorang melakukan aktivitas rutin selama 40 hari tanpa putus, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan hidup, menjadi karakter dalam dirinya, seperti itu. Sehingga ketika ini sudah menjadi kebiasaan, ya enggak perlu lagi dihitung 40 hari kedua, 40 hari ketiga, udah kejalan dengan sendirinya, seperti itu. Tapi ketika belum nyampe 40 hari, ya rata-rata akan banyak sekali godaan dan gangguannya, sehingga nggak bisa itu istiqomah sampai dengan 40 hari. Maka kenapa kami minta untuk 40 hari? Ya udah, jalannya aja dulu 40 hari. 40 hari belum ada pertolongan Allah nih Ustadz. Oh, udah, berarti jalannya aja 40 hari kedua. Belum lagi Pak Ustadz, 40 hari ketiga. Sampai kita udah nggak lagi mikir berapa hari. Disitulah Allah akan datang. Maka tadi ada kok yang baru saja kemarin ya, berapa hari yang lalu juga ada yang nge-WA, waduh, baru berapa hari Pak Ustadz, ternyata udah mulai nampak hasilnya. Sekali lagi ini hasil berbeda-beda, tentu itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi disclaimer bahwasanya tidak mesti kemudian harus 40 hari baru kemudian Allah kasih pertolongan. Bisa kurang, bisa lebih. Sekali lagi
itu Siap. haknya prerogatif Allah Subhanahu wa Iya, Ta'ala. Insya Allah iya, demikian. iya, Ya, iya, dan siap. saya juga nyelesain utang dulu sampai setahun kok kelarnya. Siap. Gitu Iya, ya. iya. Oke, Ustaz, ya, ya. Oke, Ustaz, mengerti ya. Makasih, Ustaz, makasih. Ya, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Anto ya. Jadi bisa Ya, siap. dipahami. Ya, ya, Jadi ya, Ustaz. ikhtiar ini tidak bisa kita hitung secara matematis begitu saja. Iya, iya, iya. Jadi memang titik tertinggi adalah keikhlasan dalam rangka mencari ridha Allah itu sudah tidak ada hitung-hitungan. Ya. Jadi yang cepat itu ya mereka tidak berhitung harus berapa kali zikir, berapa kali baca Quran. Targetnya segera Allah ampuni, mudahkan gitu saja. Bagaimana kita kayak merayu. Sebagaimana ketika kita merayu seorang untuk memberikan kita itu kan sudah kita tidak pandang bulu bagaimana cara agar diberikan itu. Dengan Allah pun juga demikian. Kita tidak harus berhitung, tapi apa yang kita miliki kita berikan semuanya pada Allah. Insya Allah nanti Allah akan berikan pada kita. Tetap Ya, semangat siap. Pak Anto ya. Ya, siap, Insya Allah siap. semoga segera nanti dimudahkan. Ya, Amin, amin, Kak. Amin. dan semuanya bagi Bapak semuanya juga diberi kemudahan untuk ikhtiar langit ini. Amin, amin, amin. Baik, waktu cukup Bapak Ibu semuanya, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat bertemu lagi nanti di pekan berikutnya ya, dengan materi-materi yang lebih luar biasa lagi untuk kembali menguatkan diri kita, ikhtiar kita. Jadi agenda pekanan kita ini sebenarnya secara langsung adalah untuk ngecas ya. Bisa jadi dalam sepekan kita agak loyo, insya Allah ikut kajian online kita semangat lagi gitu ya. Ini harus kita jadikan sebagai salah satu sarana untuk menguatkan ya ikhtiar kita agar semakin baik lagi. Demikian, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada Ustadz Udin untuk materinya pada kesempatan malam hari ini, dan terima kasih pada Bapak Ibu Ustadz yang telah bergabung di kajian online. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi